Salam kenal, selamat bertemu kawan-kawan. Bagi teman-teman yang baru bermain di LMS atau manajemen, di sini saya mau berbagi pengalaman tentang manajemen di sini dengan brand Silika. Itu tulisannya sudah habis karena saking sudah lama gonta-ganti pemilik, termasuk ini yang terakhir saya beli di tahun 2021 dalam kondisi yang kurang lebih sudah seperti ini, sudah second. Baik, jadi maksud saya, dulu saya kenalkan, ini tampak depan dari Silika seri DCP 3060. Jadi tampak depan ada 3 input, kemudian 6 output seperti itu, dan ini LCD, ini tombol menu dan sebagainya. Kemudian ini tampak belakang dari Silika, itu di sana tertulis Silika Audio Design, ada nomor serinya, sudah tidak tampak lagi, tampak belakang seperti itu. Kemudian ini ada 6 output dan 3 input, jadi di tampak belakang seperti itu. Jadi mohon maaf, ini karena saya hanya memakai kamera HP, jadi ya begini, harus berhenti dulu, maaf, karena juga saya masih pemula. Dan setelah saya buka, isinya tampak untuk dalaman Silika DCP 3060 seperti itu. Ada di buatnya, ada brand Silika Audio Design dan seri dan sebagainya. Kemudian tampak seperti itu. Nah, itu PSU nya. Nah, maksud saya kenapa saya membuat video ini, karena kemarin ada acara apa itu namanya, karnaval kecil-kecilan untuk tingkat sekolah dasar. Kemudian saya memakai genset kecil Crispo yang 5000 watt, tapi APR nya error, kemudian berakibat kepada trafo. Nah, ini kenapa itu trafonya terlihat agak besar sedikit, kemudian posisinya numpang pada PCB. Jadi ceritanya, pada saat kami sedang cek sound baru di atas mobil seperti itu, kemudian kita cek sound sebentar, 2 lagu, karena APR gensetnya trouble, otomatis tegangannya naik turun, maka ini LMS saya langsung mati. Jadi sudah matilah. Pertama saya prediksi itu ada di fuse yang belakang sini, yang ada di steker masuk, tapi setelah saya cek ternyata yang di situ fuse-nya masih hubung atau tidak putus. Kemudian
setelah esoknya itu puasa ini dicek, dibongkar, kemudian pengetesan berlanjut kepada trafonya. Jadi di trafonya itu yang kumparan primernya putus. Jadi di sana ada kumparan primernya di tegangan 0, 110 dan 0, 110. Jadi kalau di jumper menjadi 220, tapi yang tab sebelah yang 01, 0110 itu yang satu putus atau tidak hubung. Kemudian di sana juga ada bius trafonya, tapi biusnya juga masih bagus. Jadi alhasil itu trafonya yang satu tab primernya putus. Kemudian saya bawa ke rumah teman yang servis, kemudian saya beri penjelasan seperti itu. Terus akhirnya dipesankan trafo via online oleh teman servis, jadi dapatnya ini dengan bodi yang lebih besar. Nah, terpaksa karena bodinya lebih besar, dudukannya, tempatnya tidak muat, maka ini yang sebagian sini numpang di PCB PSU. Tapi tidak apa-apa karena di PCB PSU itu bawahnya juga kuat. Saya kira seperti itu. Kemudian setelah dikasih trafo, dites, jadi ya untungan akhirnya kerusakan tidak sampai merembet ke bagian sirkuit PSU atau bahkan sampai merembet ke ini yang ada di bagian sini. Jadi hanya khusus terputus di trafo yang tab primernya saja. Jadi maksud saya berbagi ini dengan teman-teman yang masih baru bermain dengan LMS atau manajemen, teman-teman rental yang kelas hajatan seperti saya. Ini bukan review tapi berbagi pengalaman, maksud saya agar kita lebih berhati-hati saat kita memakai atau menggunakan generator atau sumber daya. Jadi harus kita pilih yang sudah pakai APR dan dijamin tidak ada trouble. Karena sekali ada trouble maka peralatan kita yang khususnya yang digital seperti manajemen ini akan berpengaruh sangat fatal. Jadi untung ini kemarin yang putus hanya di lilitan tab primernya dari trafo, jadi kerusakan tidak sampai masuk ke dalam atau ke sirkuit yang ada di dalam. Jadi seperti itu maksud saya, teman-teman pemula, teman-teman sound kelas hajatan, teropan, ini bukan bahasanya teman-teman soundman yang sudah profesional, karena bahasanya bukan ini lagi. Jadi bagi teman-teman yang masih baru dalam memakai manajemen seperti yang saya katakan tadi, kita harus berhati-hati dalam menggunakan generator. Kita
kita pilih yang tegangan dan headsetnya benar-benar stabil, agar peralatan digital kita, contohnya seperti manajemen ini, bisa terhindar dari kerusakan seperti punya saya. Ini manajemen saya yang satu, saya masih ada satu lagi, yaitu brand DBX 260, dan akan saya bagikan pengalaman saya di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.